jangan sampai kita coba-coba lah ya, coba-coba track record orang, terus portofolio orang itu harus dilihat. Jadi jangan sampai kita menggadaikan desa kita dalam 6 tahun dengan hal-hal yang di luar aturan atau regulasi, yang sampai artinya biasanya 3 hari karena diberi waktu 3 hari itu masukkan gugatan itu dan sebagainya. Nah, ini kan tentu akan memperlambat tahapan. Apalagi kita di Sambas ini kan mayoritas orang Melayu kan. Ini dicari itu yang ditunjukkan, kita menyebarkan aib orang juga tidak baik ya Pak Edi ya. Baik Pojokers, kembali lagi bersama saya Nelsiendra di talk show Kim Pojok Kata Sambas. Nah, tadi sudah saya tanyakan kepada Pak Edi, mungkin saya bahas sedikit lagi bahwasanya tadi Pak Edi sudah membahas tentang potensi konflik lah yang akan terjadi di Pilkades 2022. Namun apakah sudah ada gitu dari Dinsos melakukan pemetaan desa-desa mana saja yang mungkin akan rawan terjadi konflik-konflik yang tadi saya sebutkan, baik itu politik uang, black campaign dan lain sebagainya. Dipersilakan Pak Edi. ya, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Delvi ya, jadi tadi ada yang menarik. Kalau menurut pengalaman saya memang panitia di desa itu menjadi kunci. Kalau mereka kerjanya bersih, kerjanya tangguh, tanpa goyang-goyang, itu aman pasti. Ya, Bang Delvi ya, Pak Antigo. Tapi kalau yang tadi agak anggaplah abu-abu misalnya, atau gimana misalnya kita sebut begitu ya, nah itu saya pikir akan dia mengulur masalahnya, tapi di ujungnya bom. Nah, sehingga seperti itu. Jadi memang kami wanti-wanti terkait panitia, dan beberapa kali kita kuatkan Bang Delvi kemarin di kantor, dipanggil lah istilahnya, bukan dipanggil juga, tapi bagian dari sosialisasi kami untuk bagaimana menyelenggarakan pilkades serentak ini dengan jurdil ya, jurdil artinya memang ujungnya jangan sampai nanti kita mendapatkan hasil yang tadi yang disampaikan waktu break tadi, kita ngobrol sebentar, inginnya ujungnya artinya terpilih ya orang-orang yang betul-betul berkualitas dan memang membawa misi pemerintah terus perubahan di desanya masing-masing. Nah, itu yang sebenarnya ujungnya. Jadi memang tadi istilahnya bagaimana panitia ini bekerja, sebenarnya juga panjang nih panitia di desa. Jadi memang dari Februari mereka udah berproses, kemudian auto kan bagaimana melaksanakan sesuai regulasi, dan saya wanti-wanti memang kalau saya ikut di dalam istilahnya penguatan itu, saya bilang ya ikuti yang tertulis. Nah, jangan sampai membuat kebijakan-kebijakan, kalaupun misalnya ada kebijakan tetap dikoordinasikan segera ke atas, karena justru di sanalah muncul potensi-potensi yang tadi Mbak sebutkan. Terkait udah di mapping enggak ininya, kira-kira di titik mana kan? Nah, tadi pertanyaannya. Nah, sebenarnya hal-hal itu justru kami dapat masukan dari panitia-panitia ini desa yang telah kita kuatkan tadi. Nah, kalaupun mereka merasa misalnya ada juga yang panitia juga diintimidasi lah bahasanya, seperti itu kan, harus begini maunya itu bagian yang mungkin yang Mbak itu tadi sampaikan, artinya itu pasti nyampe ke kami. Nah, untuk kalau misalnya sampai ini kami perkirakan bereskalasi ya, istilahnya potensi konfliknya, dan pastilah kami ke sebelah nih untuk karena tangannya panjang juga nih kawan-kawan di sebelah nih, ada vertikal nih kan, atau punya Babin segala macam, yang saya pikir ya mereka jago dari sisi mitigasi dan tadi profiling segala macam tadi udah sampaikan, itu memang bagian skill mereka dan kita akui itu. Nah, itu yang sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa kami mulai dari tadi regulasi sudah pasti ada kan, tetapi bagaimana melaksanakan regulasi ini sesuai dengan atau sebagaimana adanya, itu jangan sampai menerjemahkan atau menginginkan sesuatu tapi ada tadi udang di balik bakwan kan misalnya, itu repot itu kalau seperti itu. Jadi kami pastikan untuk bekerja sesuai dengan apa yang tertulis atau yang tertera di sana, karena bagi saya sudah jelas. Nah, karena apa? Saya sedikit lagi masuk bahwa berpemerintahan di desa ini kan artinya memang setiap tahun Sambas nih, bagi saya yang pengen jadi
Pak Pong lah ya, Pak Pong ini bagi saya juga menarik. Artinya banyak warga-warga kita yang muda belia ya, Bang Vigo ya, untuk masuk. Saya lihat tadi banyak wajah-wajah muda, bagi saya menyenangkan juga ya, karena inovasi dan segala macam, dan tantangan berdesa sekarang kan tidak hanya menjalankan as usual ya, bahasa kerennya itu as usual, tetapi ada sesuatu inovasi yang harus dibangun dengan stimulus dari pemerintah dengan dana yang lumayan besar untuk membuat perubahan di desa. Kalau di desa itu berubah kan berarti kabupaten juga berubah. Nah itu yang kerangka besarnya dari Pilkades yang kami bangun. Jadi Mbak Delvi tetap mappingnya itu ada. Mappingnya itu ada dari mana? Dari kawan-kawan panitia di bawah. Nah, demikian Mbak Delvi mappingnya. Kalau misalnya tentang apa namanya itu Pak, pelanggaran kalau misalnya dilakukan oleh panitia penyelenggara itu sanksinya bentuknya seperti apa Pak? Kalau pelanggaran kan sebenarnya mekanisme pelaksanaan pilkades ini kan berjenjang ya. Kalau kami dari sisi regulator dan membuat kisi-kisi bagaimana ini harus dilaksanakan, dan yang lebih dekat itu sebenarnya di titik kecamatan dan desa malah. Nah, sebentar tadi apa pertanyaan? Kalau misalnya ada pelanggaran gitu. Pelanggaran ya. Nah, sebenarnya itu akan mulai terdetek pada saat kalau misalnya ada hal-hal, anggaplah tadi panitia bermain itu pasti nyampe itu, tidak mungkin tidak, karena semua orang melihat nih, melototi, dan saya pikir itu bagian dari penyelamatan desa yang bersangkutan, karena memang kita tidak harus fair, melaksanakannya harus fair, jangan sampai keberpihakan itu ada. Nah itu sebenarnya kami jaga Mbak Delvi. Jadi janganlah, seingat saya enggak juga sampai ekstrem begitu ya. Seingat saya yang ada tuh hanya kayak misalnya mereka ragu terkait bagaimana memverifikasi dokumen. Contoh misalnya, oh ini udah selesai enggak sekolah yang sesuai dipersyaratkan oleh aturan. Nah, itu yang mereka karena keluarga atau segala macam atau dekat ya, enggak enak atau segala macam. Nah itu yang sebenarnya kami ingatkan terus menerus, jangan sampai itu diloloskan. Kalau itu diyakini itu enggak valid ya, karena apa, itu kayak waktu masa misalnya itu secara persyaratan mereka udah enggak oke gitu kan, terus berproses ujungnya nanti digugurkan juga, itu ribut tuh nanti. Nah itu maksudnya dari screening atau filter awal bagaimana dokumen-dokumen itu diambil oleh panitia di desa juga harus diyakini itu udah divalidasi dan diverifikasi dengan benar. Itu salah satu cara kita untuk memitigasi secepat mungkin. Baik, kalau misalnya berbicara tentang ini Pak, tim penyelenggara kan itu ada ya. Kalau misalnya di pilkada atau pemilu itu kan ada KPU, Bawaslu gitu kan, ada tim penyelenggara, ada juga tim pengawas gitu. Kalau misalnya tim pengawasnya itu dari Dinsus atau gimana Pak? Iya, jadi tadi saya sampaikan juga, sehingga saya sudah berjenjang ya, kita melakukan ini berjenjang dari kabupaten, kecamatan, dan desa. Nah sebenarnya tadi kan kalau mau dianalogikan ada, kalau KPU anggaplah misalnya di Dinsos PMD nih berjenjang gitu kan, terus Bawaslu kan tadi sehingga saya ada tim pengawasnya Bang Delvi, yang tahun ini kami agak sedikit turunkan levelnya, karena bagi kami melihat justru potensinya itu di bawah gitu, potensi yang masalah itu di bawah kan. Nah dulu tim pengawas, istilahnya tim pengawas itu di kabupaten. Nah seingat saya sekarang regulasi kami buat itu di kecamatan. Nah kecamatan itu siapa? Forkopimda itu semua bagian dari mereka untuk mengawasi. Jadi hal-hal apapun nanti yang tadi yang saya bilang, ada riak-riak di panitia, ada apapun itu pasti naik ke kecamatan, dan kecamatan nanti mereka saling berkoordinasi untuk menyelesaikan. Dan syukur alhamdulillah seingat saya enggak gimana ada, tapi enggak seperti bagaimana, artinya terselesaikan, semuanya terselesaikan gitu. Mungkin itu bagian pelaksanaan kita yang sudah ke-4 ya, ke-5 Pigo ya. Jadi kawan-kawan di panitia, di desa, kemudian masyarakat umum juga udah sedikit memahami lah regulasi kita seharusnya bagaimana melakukan pilkades dengan fair dan berkeadilan gitu Pak Delvi. Baik, terima kasih Pak. Kita beralih ke Pak Vigo lagi. Tadi sempat Pak Vigo bilang ada perdanya di Kabupaten Sambas yang membahas tentang pilkada gitu kan. Menurut Bapak kan kalau misalnya di DPRD kan bukan hanya membuat tapi juga mengawasi jalannya perda itu.
menurut Bapak sampai sekarang gitu, bagaimana sih implementasi dari Perda yang mengatur tentang Pilkades serentak di tahun 2022, di tahun pertama kalinya Pilkades dilaksanakan sampai di tahun 2022 sekarang? Iya, kita ini sebetulnya sangat beruntung nih Bu Dasti. Ya tadi disampaikan oleh Bang Devi, ya memang ya kita tetap mengacu kepada peraturan ya, regulasi. Ya dan regulasi itulah menjadi koridor ya bagi pelaksanaan Pilkades ya. Dan alhamdulillah kita ya sudah merevisi Perda ya. Perda nomor 6 tahun 2015 ya, sekarang menjadi Perda nomor 15 tahun 2019. Itu tentu menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi, di mana kita tahu bahwa Permendagri 112 itu diubah menjadi Permendagri nomor 72 ya tahun 2020. Nah, di situ tentu ini menjadi petunjuk pedoman ya. Pedoman bagi penyelenggaraan Pilkades yang saya sebutkan, di mana tahapannya itu sudah jelas semua dari persiapan ya, kemudian pencalonan, pemungutan suara dan penetapan ya. Dan di situ semua dari tahapan itu tentu ada kita mengidentifikasi masalah semua. Ya, kita selaku pengawas yang dimana ya sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah ini tentu tidak saja hanya membuat, tapi bagaimana mengawasi apakah implementasinya sesuai dengan peraturan atau tidak. Sejauh ini ya kita lihat berjalan sesuai dengan regulasi lah ya, tahapan berjalan dengan baik ya. Dan yang disebutkan saya di awal tadi bahwa ini baru on the way ini sebetulnya ya, di on the middle, masih pertengahan ini ya. Masih susah kita ingin mengatakan bahwa Pilkades ini saya yakin akan berjalan lancar. Oh, saya optimis ya. Kita optimis tapi kita harus ada langkah mitigasi ya. Dan yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi terkait dengan identifikasi masalah, saya kira identifikasi masalah sudah kita rumuskan juga ya. Ya, kita rumuskan salah satunya tadi ya, ada kekhawatiran kami khususnya ya, kami lembaga ini ya, lembaga DPRD sebagai fungsi pengawasan, di mana ada pola-pola yang dipakai oleh kepala desa ini yang mungkin nanti akan mendatangkan sengketa. Itu aja sebetulnya kekhawatiran kami. Ya, tadi dari hasil diskusi kita salah satunya apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, misalnya apakah panitia ini betul-betul independen ya kan? Apakah betul-betul bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Kalau sanksi ini saya belum melihat ini sanksi seperti apa yang diberikan kepada panitia Pilkades kepada mereka yang terindikasi ya, belum ya, betul-betul istilahnya tidak profesional dan independen dan mendukung salah satu calon ya. Itu sanksinya juga kita tidak tahu. Yang jelas saya yakin mungkin sebelum dilantik mungkin membuat fakta integritas kali ya. Ada seperti itu ya. Tentu kalau biasa kan kalau penyelenggara ini kan biasa disumpah dulu Bang Devi ya. Saya kira ini belum, tapi ini tentu akan kita petakan ya, kita mapping kalau umpamanya desa-desa tertentu mana yang lebih potensi konfliknya tinggi ya. Ini tentu biasa dari kepolisian yang lebih tahu ya. Cuman dia disuruh bicara sedikit, dia memang nggak boleh dipublikasi karena ini cara kerja kepolisian kan nggak seperti kita lah. Jangan disuruh paksa-paksa, nanti desa ini pada ribut nanti semua disebutkan. Ini Anda juga osnya maksa-maksa lagi ini. Jadi sekarang itu ya, kami ya lembaga DPRD tentu akan terus mengontrol tahapan-tahapan yang dijalankan dalam suksesi Pilkades ini. Tahap pencalonan sudah kami kontrol, alhamdulillah berjalan dengan baik seleksinya ya, kompetensinya. Nah, nanti di saat ini jeda lama, ini kan sangat lama ini sebetulnya Pak Bang Depi. Nanti penetapan calon tanggal 4 ya kan, udah kosong itu. Selama 2 bulan itu kosong. Dan selama 2 bulan lebih ini potensi itu akan selalu ada ini. Karena belum masuk tahapan visi dan misi, belum tahapan kampanye kan. 2 bulan ini calon yang sudah ditetapkan menjadi calon tentu dia akan bermanuver ya, bermanuver dengan sebagai cara untuk memperoleh kemenangan kan, seperti Bang Devi. Dan sebetulnya saat-saat 2 bulan ini
harus juga kita antisipasi. Ya, jangan sampai nanti terjadi gesekan. Ya, gesekan itu yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, ya tentu mungkin ya banyak yang provokatif, mungkin banyak yang ya karena tadi mendukung loyalitas kepada pendukungnya, ya mungkin saja mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang subjektivitas, yang pembunuhan karakter dan sebagainya, itu bisa saja terjadi di saat 2 bulan ini. Dan saya kira kita nggak bisa diam nih Pak, itu ya. Terus kita monitoring seperti apa pergerakan dari setiap calon itu, dan saya kira pengawasan itu pasti harus terus continue dilaksanakan. Ya, jangan sampai nanti setelah pilkades dilaksanakan gugatan masuk banyak. Alhamdulillah nih kalau Perda kita tidak memberikan kepada kepolisian, cukup penyelesaian sengketa bupati yang menunjuk, ya kan, untuk penyelesaian sengketa. Ya. Biasanya 3 hari karena diberi waktu 3 hari itu masukkan gugatan itu dan sebagainya. Nah, ini kan tentu akan memperlambat tahapan. Nah, ini kekhawatiran kita. Tapi saya yakin sepenuhnya juga kalau memang betul-betul dari dinas teknis ya progresif gitu ya, aktif ya untuk melakukan komunikasi ya, koordinasi pada panitia pilkades, ya saya yakin nanti ya potensi-potensi itu dapat kita kurangi lah, minimalisir dengan kerjasama juga dari pihak kepolisian. Kami juga ya bisa sharing, berbagi info untuk bagaimana meminimalisir berbagai potensi kecurangan, potensi konflik yang ada di setiap desa melaksanakan pilkades. Saya yakin pilkades ini akan berjalan secara demokratis ya, demokratis, dan tentu akan mendatangkan kepala desa yang betul-betul sesuai dengan pilihan dan harapan masyarakat. Seperti itu saya kira, Bu Nesti. Baik, kita ke Pak Devi lagi. Tadi kan janjinya ini banyak nih. Tadi tentang pelanggaran-pelanggaran lah Pak ya. Kalau misalnya di pemilu atau pilkada kan ada pelanggaran, jenis-jenis pelanggaran itu pelanggaran administratif, kemudian pelanggaran pidana, kemudian ada pelanggaran kode etik dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ranah kepolisian itu kan biasanya dipidana. Nah, yang berkaitan dengan pencemaran nama baik tadi yang disebutkan Pak Vigo, ada subjektivitas nantinya kalau misalnya ingin menjatuhkan lawan gitu kan, ingin menunjukkan citra baik dirinya gitu kan Pak. Kalau misalnya dari kepolisian itu pelanggaran-pelanggaran mana saja yang mungkin akan ditangani nantinya di Pilkades 2022 di Kabupaten Sambas? Mungkin bisa dijelaskan tahapannya Pak, mulai dari pengaduan dan lain sebagainya dan penyelesaiannya lah di kepolisian. Silakan Pak Devi. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi saya senang dari Pak Edi tadi kan cerita kepanitiaan. Kalau ada panitia nggak netral lah intinya seperti itu ya. Cuma jadi pertanyaan saya, banyak nggak yang mau jadi panitia? Itu juga ya Pak Edi ya. Yang kita khawatirkan itu susah cari panitia, itu salah satu permasalahan. Jadi mungkin kalau panitia netral, yakin saya, optimis kita ya Pak Edi, mungkin netral juga. Cuma kadang persepsi orang ini kan berbeda-beda kan. Apalagi di desa nanti mungkin panitianya bukan orang desa setempat. Kadang-kadang kan ada yang dari luar ya Pak Edi ya. Ada yang pegawai apa kan kita jadikan panitia. Dan ini kadang-kadang memang ya dilematis juga ya. Apalagi kalau nanti ada ketidakseimbangan ya antara incumbent biasanya kan dengan calon-calon baru nih, ya kan, nanti di situ akan mungkin timbul ya ada konflik-konflik lah ya. Tapi saya yakin mungkin karena mungkin kepanitiaan udah dibentuk ya Pak Edi ya, udah dibentuk dan mungkin orangnya ya kredibel juga, yakin saya akan netral lah, nggak ada manfaatnya juga kalau mereka tidak netral kan gitu. Terus selanjutnya berkaitan dengan upaya penegakan hukum. Ini kita cerita penegakan hukum ya. Kalau ada penegakan hukum itu represif namanya kan gitu ya Pak Vigo ya. Upaya penegakan hukum memang biasanya masa-masa pilkades itu yang rawan, yang seperti Pak Vigo bilang tadi. Setelah ini kan belum penyampaian misi dan misi, belum kampanye, mereka udah awal-awalnya udah ya kalau bahasa politik nih curi langkah lah ya Pak Vigo ya. Curi start. Nah di curi start ini memang kadang-kadang akan kita temukan nih hal-hal yang berbau. Kalau polisi ini kalau secara administrasi kita tidak menangani itu udah Pak Vigo jelaskan tadi kan, regulasinya ke Pemdes atau ke kantor camat dulu, dari pengawasan itu kan ada tuh. Nanti di situ ada dibentuk mungkin muspika kecamatan, nanti di situ akan ada koordinasi rapat-rapat. Apakah ini harus dinaikkan ke kabupaten? Mungkin dinaikkan ke kabupaten, kalau tidak bisa selesai di situ. Itu secara administrasi. Tapi berkaitan dengan pidana mungkin yang banyak nanti kita temukan ini berkaitan dengan tadi, apalagi di daerah digitalisasi ya. Era ada Facebook,
ada Twitter, ada aspirasi masyarakat. Dan di sini nanti kita sering temukan nih yang berkaitan dengan hate speech bisa, ya, pencemaran nama baik bisa. Itu ada sistem kita untuk menangani perkara tersebut. Itu harus kita bedakan. Ini bukan berkaitan dengan memang pokok utamanya tentang pilkades. Tapi ini bukan berkaitan dengan regulasi pilkades ya. Karena kalau berkaitan dengan regulasi tata cara pilkades itu larinya tetap mau tidak mau larinya memang keputusan bupati ya Pak Pigo ya. Tapi kalau pidana yang menjadi korban itu person, orang per orang. Ya, kalau orang itu memang merasa dia terhina, dia terus merasa dia, kalau bahasa itu dizalimi gitu lah Pak Pigo ya, melalui medsos ya, melalui penyebaran fitnah, kita tetap tangani. Tapi yang kita tangani itu bukan cerita pilkadesnya, cerita dia dihinanya. Ya kalau dia dihina di medsos ada undang-undang ITE, ya kan? Kalau dia dihina secara langsung itu ada KUHP pasal 310. Jadi kita menangani itu, dan harapan kita jangan sampai terjadi seperti itu, walaupun itu delik aduan ya, tergantung dari pihak yang merasa dihina dan dirugikan tadi. Ya, memang itu sih biasanya sering kita temukan, dan mungkin doa saya jangan sampai kita temukan, walaupun nanti ada yang biasa di medsos ini kan bahasa bersayap itu Pak Pigo ya. Ini yang kita kadang-kadang sulit nih kalau bahasa bersayap nih, sindir-sindir ya kan. Karena di undang-undang itu udah ada hukum yang cerita sindir-sindir, harus real gitu. Jadi itu nanti, tapi harapan kita tetap ya, ini kan pilkades ini untuk mencari orang yang memang peduli terhadap desanya, ya kan? Dan memang tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Kalau cara dia pun atau cara timnya juga sudah tidak baik ya, masyarakat mungkin sudah paham juga kan, karena yang disampaikan itu jangan keburukan orang lah. Apalagi kita di Sambas ini kan mayoritas maaf nih Pak Pigo orang Melayu kan. Ini dicari itu yang ditunjulkan, kita menyebarkan aib orang juga tidak baik ya Pak Edi ya. Apalagi kita orang Sambas kan. Nah, itu tetap kita sampaikan nih. Babin Kamtipmas kami itu udah mulai nih Pak. Jadi kita udah mulai ini nyampaikan ke calon-calon, kita mapping ya, pokoknya yang tertib aja lah, yang baik. Alhamdulillah juga kayaknya sampai sekarang ini belum ada juga laporan dari polsek-polsek atau dari unit intel yang mungkin ada seperti Pak Bang Edi bilang tadi, riak-riak yang macam-macam gimana lah ya. Belum, alhamdulillah. Tapi kedepannya tetap kita selalu pantau supaya kita tetap cooling down lah, mendinginkan situasi ya, dengan harapan tadi kondisivitas Kabupaten Sambas ini baik terus ya, karena kita kan sama-sama masyarakat desa itu juga kadang-kadang kan. Tapi konflik apapun bentuknya mungkin pasti ada, kita upayakan jangan sampai terjadi yang besar. Intinya ada konflik itu namanya dinamika. Nggak mungkin tidak ada konflik, saya rasakan di politik tidak mungkin, tapi dinamika itu alangkah baiknya kalau kita selesaikan dengan cara tadi kan, kompromi, koordinasi, silaturahmi, ya kan, itu yang utama. Saya rasa mungkin itu sedikit nih, nanti sedikit. Baik, terima kasih Pak Devi. Tapi tadi saya sedikit tertarik tentang yang Pak Devi sebutkan, panitianya ini kurang katanya Pak. Panitianya ini sedikit, justru masalahnya banyak yang tidak mau jadi panitia gitu. Nah, boleh Pak Edi itu jelaskan kenapa, apa sih penyebabnya gitu? Kenapa banyak orang tidak mau jadi panitia penyelenggara di desa gitu? Mungkin anak-anak muda yang nonton di sini kan bisa termotivasi supaya bisa jadi panitia. Mungkin ada batasan umurnya atau bagaimana Pak? Ya, jadi sebenarnya panitia di desa ini tadi saya bilang menjadi kunci ya. Betul, itu yang sangat menentukan juga proses secara keseluruhan di ujung. Nah, ketersediaan orang, kami juga menganut sistem ya, kayak seperti KPU, bagaimana mereka juga harus, seingat saya 3 kali kalau udah menangani ini harus kaderisasi gitu Mas. Jadi seingat saya memang tidak gampang sih cari, ada, cuman tidak gampang juga gitu, tidak gampang juga mencari orang-orang yang mungkin untuk kaderisasi. Dan dalam kesempatan ini juga saya pikir juga mungkin kontribusi dari anak muda ya perlu kita himbau ya, untuk kalau misalnya nanti diminta oleh desanya kan, bagian dari mereka berjuang untuk desa kan, menyeleksi kepala desa ini kan sesuatu perbuatan mulia kan, mulia untuk desa mereka. Jadi saya pikir harus maulah kita ya, kalau misalnya di request oleh desa untuk bisa berkontribusi ke dalam pilkades. Nah, kemudian sedikit saya
tadi cerita ini Mbak lagi menarik Mbak Devi. Tahapan gugatan ini gugatan saya malah dulu di BAP Pak Devi tahun 2015 Bang Tigo di BAP karena tidak terima dia tidak lolos gitu kan ya, atau tidak menang. Nah sebenarnya gugatan ini harus diperhatikan juga bahwa gugatan akan kita ambil bahasa sampah, ambil misal ya, misal di yang paling agak krusial itu di hari pencoblosan. Jadi kita akan konsen terkait dengan surat suaranya Bang Devi. Jadi kalau gugatan terkait yang sebelumnya itu kita enggak karena harus diselesaikan pada saat tahapannya. Nah, gitu. Nah, sedikit juga saya sampaikan bahwa sekarang udah tes kompetensi. Nah, jadi sebenarnya Bang Pigo mungkin kita sosialisasi juga Bang Pigo ke bawah bahwa ini pekerjaan belum selesai, justru masih banyak di kami terkait misalnya nanti akan ada cerita DPT nih. Nah, nanti DPT ya. Dan kita lihat potensi DPT-nya kan agak ini, jadi seingat saya udah kami buat sedemikian rupa bahwa DPT-nya udah disahkan oleh atau diketahui oleh semua kandidat. Nah itu yang salah satu kami untuk meminimalisir konflik. Kemudian pencetakan surat suara, distribusi, kemudian visi misi. Sebenarnya rentang di 2 bulan ini Bang Pigo kita lakukan. Jadi kenapa seperti seolah-olah tidak ada, tapi sebenarnya ada banyak hal yang harus kami kerjakan untuk sampai di tanggal 15-nya nanti. Jadi memang potensi itu terus ada, tapi saya yakin kalau kerjasama selama ini, kami senang Bang Devi kalau terus ditelepon gitu. gimana progresnya, senang saja kami karena itu bagian juga kita menyelesaikan masalah kita juga atau antisipasi masalah kita ke depannya. Gitu Bang Mbak Devi. Baik. Mungkin untuk sesi terakhir kita, sesi yang ketiga, nanti kita dengarkan harapan baik itu dari Dinsos PMD, dari DPRD Kabupaten Sambas, kemudian dari Polres Sambas juga, harapannya lah untuk Pilkades di Kabupaten Sambas, Pilkades serentak di Kabupaten Sambas nantinya. Tapi sebelum kita ke sesi ketiga, kita break sebentar terlebih dahulu setelah menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Baik Pojokers, kembali lagi di Talk Show Kim Pojokkata, yang mana pada saat ini kita sudah memasuki sesi yang terakhir. Kita akan mendengar closing statement, harapan-harapan dari narasumber kita pada hari ini, bagaimana supaya Pilkades serentak Kabupaten Sambas menjadi lebih baik lagi. Mungkin kita ke, tadi kan Pak Edi dulu yang paling pertama nih, sekarang kita ke Pak Depi dulu dari KBO Reskrim Polres Sambas, silakan Pak. Berkaitan dengan Pilkades, harapan kami dari Pilkades timbul pemimpin-pemimpin desa yang amanah, akan timbul pemimpin-pemimpin di desa yang memang berjiwa pelayan, ya, bukan untuk berjiwa melayani. Dan yang terakhir, harus berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan tidak menghilangkan rasa persaudaraan. Itu yang utama. Mungkin pendek saja kali Mbak ya, itu harapan saya, harapan kami dari pihak kepolisian. Jangan sampai ada yang ke kantor polisi. Cukup kali ya Mbak ya. Sampai ada yang sampai ke kantor polisi. Oke. Dicatat itu. Oke, kedua mungkin dari Pak Vigo, dipersilakan untuk menyampaikan closing statementnya dan harapan-harapannya untuk Pilkades serentak nanti. Iya. Tentu harapan harus ada ini ya kan. Ya, harapan kami selaku penyelenggara pemerintahan, lembaga legislatif ini ya, Pilkades tentu berjalan secara demokratis ya, berjalan kondusif sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, terpilih kepala desa yang betul-betul aspiratif, yang bisa nanti merepresentasikan ya masyarakatnya dalam rangka menjalankan pemerintahan desa yang betul-betul baik ya, seperti itu, yang betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk calon kepala desa juga ya,
tentu kita punya harapan juga, bukan untuk masyarakat ya. Ya ini demokrasi ini ya, pilkades ini sebuah apa istilahnya langkah demokrasi ya, upaya demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa saja ya. Jangan sampai nanti ini ya sebuah pertarungan kalah ya tiba-tiba mencari manuver-manuver tertentu yang tentu nanti akan meresahkan masyarakat. Ya untuk masyarakat ya udah ya, belajar dari pengalaman ya. Jangan sampai nanti kepala desanya udah terpilih ya 6 bulan 7 bulan kemudian udah banyak datang ke kantor dewan mengeluh ya, masyarakatnya tanda tangan ingin menurunkan buat mosi tidak percaya. Ya nggak semudah itu menjatuhkan kepala desa. Tanda tangan 1.000 orang, 2.000 orang juga nggak bisa. Karena ini sebuah proses demokrasi yang dimana di awal-awal sudah diberi kepercayaan. Oleh karena itu betul-betul lihat rekam jejak kepala desa tersebut, ya lihat profilnya seperti apa. Jangan sampai kata pepatah nasi udah jadi bubur ya. Kalau bahasa kita Sambas jangan sampai dipilih ke yang barau. Ya kan? Itu yang akhirnya nanti yang kebanyakan terjadi ya seperti itu. Oleh karena ini ya harapan kami ya betul-betul nanti dipilih calonnya betul-betul dilihat rekam jejaknya ya. Jangan sampai nanti di kemudian hari, karena 6 tahun loh ini loh. 6 tahun ini cukup lama ya. Semoga betul-betul nanti mendapatkan kepala desa yang betul-betul kepala desa terbaik ya, yang bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terakhir dari Pak Edi dari Densos PMD, mungkin ada harapan-harapannya untuk pilkades serentak di Kabupaten Sambas. Makasih. Udah banyak tadi disampaikan dari kepolisian, dari legislatif. Kalau saya pribadi saya melihat pilkades serentak ini sebagian dari kompetisi desa ya, dalam mencari figur pemimpinnya. Jadi betul kata Bang Pigo tadi, kalau saya sih jangan beli kucing dalam karung atau terpilih yang barau gitu. Artinya akan penyesalan yang tidak berakhir ujungnya. Karena kewenangan desa sekarang sangat besar yang diberikan oleh pemerintah, kemudian keuangan desanya juga diberikan. Itu sebenarnya menjadi potensi yang tinggi, tetapi kalau tidak amanah atau tidak taat asas dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemerintahan, itu akan membuat malu desa itu sendiri dan stagnan. Jadi bukan seperti membangun desa, justru seperti karena biasanya juga kalau ada hal-hal yang kayak menyesal, kata Bang Pigo tadi, saya bilang kok dipilih ya, saya balikkan begitu biasa. Artinya jangan sampai kita coba-coba track record orang, terus portofolio orang itu harus dilihat. Jadi jangan sampai kita menggadaikan desa kita dalam 6 tahun dengan hal-hal yang di luar aturan atau regulasi. Jangan sampai artinya masyarakat, maksudnya berpesan juga jangan sampai masyarakat juga termakan kampanye-kampanye yang tidak masuk akal. Karena pemerintah desa namanya pemerintah ya. Pemerintahan ya tetap berdasarkan regulasi yang ada, semua tertulis, dan jangan sampai juga mereka atau masyarakat juga diperdayakan, diperdayakan ya, jangan sampai diperdayakan oleh calon yang mungkin tidak bertanggung jawab dalam bayangan saya, tapi juga harus cerdas memilih mana yang menjadi akan kita jadikan pemimpin yang bisa membawa desanya bangga ya. Kalau kita menjadi warga desa itu menjadi bangga juga kita punya pemimpin yang membawa perubahan besar bagi desanya dan kabupaten. Tapi demikian, Mbak ya. Oke, para pojokers dimanapun Anda berada, demikianlah talk show kita pada hari ini tentang potensi masalah dan konsekuensi hukum pada pilkada serentak di Kabupaten Sambas. Dapat saya simpulkan bahwasanya potensi konflik yang ada di pilkada serentak nanti bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan pemilu ataupun pilkada di tahun 2024, karena masyarakat itu di suatu wilayah yang sama, di wilayah yang berdekatan, dan gesekan-gesekannya itu juga terjadi mungkin lebih sering gitu daripada pemilu ataupun pilkada. Namun tentunya diperlukan kerjasama, kolaborasi dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah saja, tidak hanya dari DPRD, dan tidak hanya dari kepolisian. Masyarakat, kita selaku masyarakat juga harus berkontribusi bagaimana bisa menjadikan demokrasi di desa itu menjadi demokrasi yang unggul, bersih, dan juga berkualitas. Tentunya itu menjadi harapan kita bersama, dan kita doakan bersama semoga pilkades
serentak di Kabupaten Sambas nantinya bisa menjadi pilkades yang bersih dan berkualitas. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber, Bapak Depi, Bapak Edi, dan Bapak Vigo. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir di talk show Kim Pojokkata. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Semoga Bapak-Bapak sehat selalu, diberikan keberkahan dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pojokers yang selalu setia menonton. Jangan lupa untuk share tayangan Kim Pojokkata. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan komentar jika ada saran dan masukan. Saya Nelsiendra pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.